Kaum buruh menjadi elemen penting dalam sejarah bangsa. Keberanian mereka pasang badan atas kegagalan sengketa Irian Barat di konferensi meja bundar menjadi salah satu yang paling diingat. Mereka bergerak dalam menasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda. Nasionalisasi ini dilakukan melalui sejumlah gerakan, yang salah satunya adalah aksi mogok kerja. Para buruh tak sudi lagi bekerja di perusahaan milik penjajah. Peranan mereka membuat dominasi perusahaan besar Belanda yang berjuluk The Big Five hancur tak tersisa. Sikap Insinyur Soekarno atas Irian Barat memang tidak pernah berubah. Ia mengungkap bahwa Indonesia memang dikaruniai Tuhan wilayah yang membentang dari Sumatera hingga Papua. Narasi itu langgeng dipopulerkan Soekarno dengan sebutan dari Sabang sampai Merauke. Bagi Soekarno, Irian Barat harus direbut dari tangan Belanda dan apapun caranya, Indonesia harus menang. Perundingan pun menjadi jurus utama Indonesia walaupun perundingan Indonesia dan Belanda gagal berkali-kali. Belanda bersikeras tidak ingin menyerahkan Irian Barat ke Indonesia. Bahkan di KMB Den Haag pada tahun 1949, sikap Belanda tidak berubah. Hingga Muhammad Hatta pun tidak tahan akan hal ini dan mengecam langsung tindakan Belanda. Hatta menegaskan, Indonesia akan merebut Irian Barat apapun caranya sekalipun harus berperang. Hatta juga menyampaikan bahwa jika KMB gagal, hal ini akan memicu kembali konflik bersenjata. Ia mengajak semua pihak untuk bersatu dan berperang sampai Irian Barat berhasil diserahkan kepada Indonesia. Indonesia tidak menyerah. Lagi-lagi, jalur diplomasi diusahakan. Di tengah diplomasi, Indonesia menyadari hasilnya selalu jauh dari kata memuaskan. PBB tampak tidak pernah menganggap penting masalah sengketa Irian Barat yang diajukan oleh Indonesia dan seakan-akan diberikan karpet merah untuk menang dalam sengketa Irian Barat. Rakyat Indonesia pun mulai hilang kesabaran, hingga sentimen anti Belanda muncul di seluruh pelosok negeri. Perusahaan-perusahaan Belanda di Indonesia mulai dirusak hingga dicoret dengan narasi yang provokatif. Bahkan, beberapa di antaranya ada yang menuliskan "Usir Belanda" dan "Usir Belanda dari Irian Barat". Kekecewaan atas kegagalan diplomasi sengketa Irian Barat dengan Belanda mulai dirasakan oleh tokoh-tokoh nasional. Salah satunya Menteri Penerangan Soedibjo. Sebagai ketua aksi pembebasan Irian Barat, Soedibjo tidak melihat lagi peluang Indonesia memenangi sengketa lewat diplomasi. Karena itu, Indonesia mulai menekan Belanda lewat kaum buruh pada 1 Desember 1957. Soedibjo memberikan instruksi tersebut melalui saluran RRI. Akibat dari aksi mogok selama 24 jam ini, diperkirakan perusahaan-perusahaan Belanda mengalami kerugian kurang lebih 100 juta rupiah. Kaum buruh menyambut baik upaya pemerintah dalam menekan Belanda. Itu karena dari awal kaum buruh, terutama melalui jejaring serikatnya sudah mendesak pemerintah Indonesia untuk mengambil alih perusahaan Belanda. Namun, saran itu baru bisa dilakukan saat pemerintah mulai menginstruksikan aksi mogok massal. Barulah setelahnya, kaum buruh mulai mengambil alih satu persatu perusahaan Belanda. Mereka pun memilih maskapai pelayaran Belanda, yakni Koninklijke Vakkenvaartmaatschappij atau Cikal Bakal Pelni sebagai inisiatif pengambil alihan perusahaan Belanda yang pertama. Tindakan tersebut dipelopori oleh Serikat Buruh Pelabuhan secara damai tanpa adanya kekerasan. Mereka menduduki kantor KPM pada 3 Desember 1957. Disebutkan dalam buku karya H.W. Dick tahun 1985 bahwa sekelompok pimpinan Serikat Buruh Konsentrasi Buruh Kerakyatan Indonesia memaksa masuk ke dalam ruangan manajer di kantor pusat Jakarta dan memproklamirkan pengambilan KPM. Dalam menghadapi situasi tersebut, pihak manajemen menyatakan
bahwa mereka harus membicarakan persoalan terlebih dahulu dengan pemerintah. Kemudian dijawab langsung oleh pimpinan mereka. Kami dan kaum buruh adalah pemerintah. Nasionalisasi perusahaan Belanda pun berlanjut. Kaum buruh sudah bukan lagi Belanda, namun bangsa Indonesia sendiri. Terlebih lagi, mereka mengadakan acara selamatan atau pesta tradisional sebagai simbol kemenangan kaum buruh atas perusahaan Belanda. Kaum buruh jadi tambah percaya diri karena di belakang mereka terdapat pemerintah yang mendukung. Lantaran itu, segenap buruh menyambut nasionalisasi dengan penuh sukacita. Di mata kaum buruh, upaya nasionalisasi nantinya akan mampu menyejahterakan mereka.